Berikut ini adalah tutorial bagaimana cara kita menata atau mendesain peletakan perabot atau furniture di Revit. Yang pertama adalah floor plan, lantai 1 double klik kiri, kemudian kita atur underlay menjadi none, caranya properties, di kiri tahan, cari underlay, semi basement diganti none, ya, kemudian apply. Nah, nanti ini adalah denah di lantai 1. Kemudian sebelum kita menata furniture, yang pertama adalah kita harus insert dulu, insert atau load library. Yang pertama adalah kita ke insert dulu, di kiri, kemudian load family, di kiri. Setelah itu kita ke sistem program data, Autodesk. Nanti di sini ada RVT 2020 atau RVT sesuai dengan program Revit yang kalian pakai. Kemudian library, nanti ada beberapa folder. Yang pasti jangan gunakan yang US Imperial ya, karena ini ukurannya inci. Bu Desi akan gunakan US Metric, double klik kiri. Nah, kemudian di sini ada banyak folder library. Untuk caseboard ini untuk perabot kitchen. Kemudian Desi ambil yang furniture, double klik kiri. Nanti ada beberapa perabot. Nanti tinggal dipilih aja kita mau menggunakan perabot yang mana. Tinggal dipilih, setelah itu open. Kemudian ulangi lagi, load family, ya, kemudian dipilih lagi mana yang akan digunakan, kemudian open, load family. Di sini berisi bed ya, karena berisi mau cari kursi. Nah, ini ada beberapa kursi, ada beberapa sofa. Ambil satu ini, open, load family, yang ini, open, load family. Saya ambil ke tables, ambil table next, open, load, ini bisa diambil, open. Oke, kemudian butuh storage. Nah, ini ada beberapa macam. Ini misalkan bisa, ini misalkan ya, open, load family. Nah, kali ini karena saya mau ambil untuk toilet, jadi di sini kita cari US Metric. Nah, di sini bukan di furniture ya. Kalau untuk toilet ada di plumbing, arsitektur, equipment, arsitektur. Nah, di sini ada beberapa model. Di sini ada backup, berkonsep, ini ya, open, kemudian load, ini harus ambil double C ya, double C, open, load. Kalau kalian perhatiin, kalau di sini library-nya ada tulisan 2D, itu berarti memang 2 dimensi. Jadi tidak bisa nanti tampak dari samping ya. Nah, ini sepertinya ada tulisan 2D, berarti memang nanti 2D. Nah, ini 2D, seperti itu, Pak. Oke, kita lanjutkan. Furniture system. Nah, furniture system. Ini ada beberapa furniture system ya.
ini standar gas dan sebagainya. Jadi silakan dipilih atau diambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau sudah silakan di cancel atau di escape ya. Nah, kalau kita sudah load family dari insert load family, maka selanjutnya kita akan menata perabotan tersebut. Caranya adalah arsitektur, kemudian komponen, klik place komponen. Nah, pada waktu kita klik place komponen, pada properties ya, ini kita klik di sini, maka ada banyak sekali perabot yang tadinya kita insert tadi. Jadi kita bisa nambah ya. Jadi selain yang sudah kita gunakan di sini, kita bisa nambah juga. Jadi misalkan saya ambil perabot di sini bed box. Jadi di sini ada twin, ada double, ada queen. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ambil yang queen. Nah, kemudian ini kan kita akan memutar ya, tinggal di enter ya. Jadi enter dengan menggunakan space bar di keyboard. Kemudian klik kiri. Nah, itu kita tata perabotnya. Kalau kita mau ganti ukurannya, tinggal dipilih perabotnya, properties, dipilih, nanti diganti misalkan double. Nah, mungkin dia lebih kecil atau mau single atau twin, nah tinggal dipilih aja. Selanjutnya, kita langsung meletakkan perabotnya sesuai dengan konsep masing-masing ya. Jadi di sini tidak harus persis dengan kondisi. Jadi kalian bisa menata perabot ini dengan fungsi ruang yang berbeda dengan yang Budesi atur.
apabila furniture atau perabot sudah selesai ditata atau diletakkan di denah, jadi ini di denah lantai 1, kemudian di denah lantai 2 juga sudah diletakkan furniture, maka selanjutnya ini kalau kita lihat, kita membutuhkan underlay untuk semi basement karena di batas-batas dari bangunan ini tidak ada dinding ya, dan mengikuti batas dinding di semi basement. Jadi properties, kemudian kiri tahan, kemudian underlay. Nah, ini kita ganti ke semi basement. Ya, jadi nanti terlihat seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita akan memberi grid, memasang grid, yaitu caranya adalah arsitektur grid, ya. Kemudian langsung klik kiri, langsung letakkan ya, jangan klik kiri dulu, letakkan nanti dia akan snap di tengah-tengah atau di garis as. Kemudian baru klik kiri, geser ke atas. Nomor 1. Nah, kemudian lanjut, escape dulu, kemudian lanjut arsitektur, grid, lanjut ya, kiri, geser ke atas. Nanti otomatis nomor 2, ya, saya letakkan di sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kemudian kita buat yang horizontal ya. Ini klik, garis as, kiri. Nah, untuk yang horizontal harusnya kita mulai dengan huruf A. Jadi yang angka nomor 6 ini, klik kiri. Klik kiri lagi, kemudian diganti huruf A, setelah itu enter. Selanjutnya kita ke arsitektur, grid, nanti kita lanjutkan grid. Nanti secara otomatis akan menjadi huruf B, dan seterusnya. Grid ini harusnya sisi atas dan sisi bawah itu juga muncul ikonnya ya, muncul ini ya. Dan kita sekarang setting gimana caranya semua muncul secara otomatis di kedua sisi. Caranya adalah pilih grid 1, edit type. Nah, kemudian di sini simbolnya itu kan ada N, ada default. Nah, ini semua dicentang. Ini semua diaktifkan, kemudian apply, oke. Nanti secara otomatis kiri, kanan, atas, bawah akan muncul iconnya. Ini kita bisa atur yang rapi, atur seperti ini. Ya, ini juga kita rapikan. Ya. Jadi kemudian pada lantai 2 seperti ini juga terlihat ya sama. Kemudian di semi basement itu juga di semi basement ini untuk underlay-nya properties, ini underlay-nya juga non ya seperti ini. Kemudian kita lihat ini sudah selesai. Jadi untuk create grid sudah selesai, kita tinggal rapikan. Jadi untuk icon-icon seperti ini tolong jangan dihapus ya. Ini di select, di kiri tahan, kemudian dirapikan. Select, di kiri tahan, dirapikan. Karena icon ini adalah lambang dari elevation. Jadi kalau elevation ini dimatikan atau di-delete, maka secara otomatis elevationnya akan hilang. Nah, ini kalau kita lihat, begitu kita merapikan elevation, lambang elevation di lantai 1, nanti secara otomatis di lantai 2 dan di semi basement akan
Selanjutnya kita akan memberikan ukuran atau dimensi pada zona-zona ini. Tapi sebelumnya kita akan create dulu dimensi style sendiri. Jadi caranya adalah annotate, align. Nah, kemudian akan muncul tipe dimensi. Jadi kita akan create dimensi sendiri dengan cara adalah edit type, duplicate. Jadi ini harus duplicate. Kemudian tulis misalkan dimensi 2 mili. Oke. Nah, kemudian kita yang pertama adalah kita mengatur tipe dari tick marks-nya. Jadi di sini kan diagonal 3 mili. Ini coba kita klik kemudian cari misalkan arrow. Jadi di sini Bu Desi ambil yang arrow fill 15 degree. Kalian bisa mengambil tipe tick marks-nya seperti yang apa kalian inginkan. Silahkan dipilih sendiri. Ya. Kemudian klik kiri tahan, ini klik kiri tahan geser ke bawah, nanti ada teks. Nah, di sini text size, ini ukurannya kan 2,5 mili, ini kita ganti aja 2 mili. Kemudian text offset itu 0,5. Nah, kemudian untuk unit format, ya, kita biarkan menggunakan mili. Tapi kalau misalkan kita ingin dimensi ini dalam ukuran atau dalam sentimeter, ini tinggal diklik. Ini use project settingnya dimatikan, baru kemudian kita bisa mengganti misalkan sentimeter. Tapi kalau kita centang use project setting, maka kita ngikutin settingan dari project ini. Kemudian oke, ya. Setelah itu kita akan memberi ukuran pada bangunan atau pada dana ini. Klik kiri, seperti ini aja. Jadi ini semua klik kiri, ya. Ini, oh, oh, ini yang di lantai 1 ya. Kemudian untuk tampilannya di sini ada detail level. Jadi kalau kita lihat tampilan dari dinding ini masih putih ya. Jadi tidak ada apa namanya lapisan-lapisan dinding. Maka ini kita ganti di sini detail level di kiri ini nanti diganti medium. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke lantai 2. Ya, kita beri ukuran, tapi sebelumnya kita harus nambahin apa namanya, nambahin batas ya di sini. Kita bisa gunakan annotate detail line, kemudian kita gunakan line, setelah itu kita bikin garisnya. Line ini kita rapikan. Set line ini harus digeser ke kiri. Ya, kemudian dirapikan dengan menggunakan trim. Oke, setelah itu kita beri dimension, annotate, align, kita beri dimension, hanya juga
Bisa ditambahkan dinasnya. Nah, kemudian di semi basement juga, ini juga diganti dulu ya tampilannya menjadi medium. Kemudian annotate, align, beri ukuran. Nah, set. Oke, ini salah. Ini dulu. Jadi dimensi untuk denah lantai 1, denah lantai 2, dan semi basement sudah selesai. Untuk penamaan ruang-ruang atau fungsi ruang, kita akan gunakan room. Ya, jadi penamaan ruang ini tidak hanya menampilkan data ini ruang apa, tapi juga akan menampilkan luasan dari masing-masing room ini. Caranya adalah project browser lantai 1, kemudian arsitektur room, kemudian langsung letakkan di ruangan yang akan diberi penamaan. Misalkan di sini, langsung klik kiri. Nah, kemudian letakkan lagi di sini, langsung klik kiri. Letakkan juga di sini, klik kiri. Oke. Room ini nanti akan muncul dengan nama-nama seperti room 1, room 2, room 3. Nah, room ini batasnya adalah dinding. Jadi kalau seandainya kita akan memberi penamaan ruangan ini, misalkan ya ini adalah dapur, sedangkan ini adalah living room atau ruang keluarga misalkan, sedangkan di sini tidak ada batas dinding. Jadi kita gunakan room separator. Jadi room separator ini garis bantu seandainya penamaan ruang itu tidak ada dinding. Jadi kita pilih room separator. Kemudian klik di batas yang inti area ya, klik tarik di sini. Oke. Kemudian misalkan dari ruang ini ke sini batasnya ya. Nah, kemudian baru setelah room separator dibuat, kita ke klik room lagi di kiri, kemudian langsung room lagi, kemudian room lagi ya di sini, kemudian room. Ya, jadi ada ruang-ruang masing-masing. Nah, kemudian untuk room separator juga bisa kita beri penamaan di luar ruang ya. Misalkan di area belakang ini juga tidak ada batas dinding, maka kita harus create room separator dulu. Kita bikinnya segi 4 seperti ini. Segi 4 seperti ini. Kemudian baru room, kemudian kita letakkan di sini. Nah, seperti ini ya. Demikian juga di bagian yang depan kalau kalian ingin memberi penamaan di luar ruangan. Nah, ini namanya tetap room ya dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi room ini nanti double klik kiri, baru kita beri nama. Misalkan di sini R kerja. Ya, jadi ini ruang kerja dan ini bisa kita atur letaknya supaya tidak bertumpuk dengan perabot. Kita klik kiri,
Di sini ada tanda plus, di kiri tahan. Nah, ini dirapikan posisinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini misalkan kamar tidur tamu, kamar tamu misalkan ya. Ya. Oke, kemudian ini selasar, ini dapur, kemudian ini toilet, ini living room atau ruang keluarga. Misalkan ini bisa diatur. Nah, kemudian data yang ada di sini, di ruang-ruang ini, selain penamaan ya, jadi room tag itu selain penamaan, kita bisa menampilkan juga berapa meter persegi setiap area ini ya. Jadi misalkan ruang kamar tamu ini berapa meter persegi, ruang kerja ini berapa meter persegi, seperti itu. Ya, oh ya ini kelupaan. Teras ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa menampilkan juga berapa meter persegi di setiap ruang-ruang ini. Caranya adalah pada waktu kita klik room tab, properties, ini ada room tab. Nah, ini ada room tab with area. Nanti otomatis akan muncul meter persegi. Nah, tapi belum tentu ada room tab with area. Kadang-kadang cuman room tab aja. Jadi, kalau kalian mau menampilkan, memunculkan room tag with area, maka langkah pertama adalah insert, load family, kita cari yang US metric, annotation, kemudian cari room tag with area. Nah, ini M room tag. Jadi ini kalian load dulu, karena belum tentu di Revit kalian room tag with area-nya sudah ada. Jadi kalian harus pilih ini, setelah itu open. Baru kemudian kita ganti pilih room, properties, kemudian room tag with area. Nah, ini kita pilih, diganti room tag with area, dapur, room tag with area. Nah, room tag with area. Nah, ini sudah selesai. Nah, selain itu kita akan ke namanya color fill. Jadi arsitektur color fill itu seperti legend ya. Jadi kalau misalkan ruangan-ruangan ini, misalkan sebesar kamar kita akan kasih warna. Jadi kita akan beri semacam legend gitu ya, legend color. Jadi caranya adalah arsitektur. Klik di sini nanti ada color scheme. Kemudian kita akan melanjutkan untuk penamaan ruang di lantai 2. Jadi kita ke project browser, lantai 2. Nah, seperti ini. Kemudian langsung ke arsitektur, room. Ya, kemudian letakkan di ini ya, 1, 2. Kemudian di toilet. Nah, kemudian untuk area-area yang ada di sini, jangan lupa, ini kita kasih room separator dulu. Jadi room separatornya di sini, ke sini. Kemudian dari sini, room separator sampai di sini. Ya.
Kemudian arsitektur, room, kita beri ini ya, room. Kemudian kita kasih lagi di sini. Ya. Kemudian di depan, room separator. Kita pilih arsitektur, room, kita kasih di sini. Ya. Oke. Nah, yang depan ini kita ganti balkon. Ini kamar anak. Kemudian ini kamar utama. Selasar, ruang duduk ya. Duduk. Oh ya, ini toilet. Ya. Kemudian kita pilih lagi room tag-nya, kemudian properties, karena kita akan ganti dengan room tag with area. Room tag with area. Kita ganti ya, room tag with area. Jadi kita tahu berapa meter persegi untuk selasarnya, atau untuk kamar anaknya berapa. Nanti silahkan dirapikan. Kemudian selanjutnya kita akan ke lantai 1. Jadi setelah kita beri penamaan ruang dengan menggunakan room, kita akan membuat semacam legend. Jadi legend color untuk ruang ini. Caranya adalah annotate, kita klik color fill legend. Jadi di sini color fill legend. Kemudian letakkan klik kiri. Oke. Nah, nanti di sini skema 1 legend no color define karena memang kita belum edit. Nah, kemudian pilih edit scheme. Nah, scheme 1 ini berdasarkan nama. Oke. Nah, pilih edit scheme, kategori berdasarkan room, jadi berdasarkan ruangan. Kemudian pilih nama, ya nama. Nanti akan muncul pewarnaan ini. Warnanya akan berbeda-beda. Apply, kemudian OK. Nah, nanti akan muncul warna-warna yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Kemudian ini kita atur peletakannya. Ini namanya room legend. Nah, di lantai 2 juga sama, project browser, lantai 2, double klik, annotate, pilih color fill legend, klik kiri, ini bisa langsung diganti room. Jadi kita, kalau yang tadi kita gantinya di edit skema, tapi kalau di sini langsung ini, color skemanya berdasarkan name. Jadi ini kita langsung ganti aja di sini. Jadi ada 2 cara. Yang pertama di lantai 1 berbeda dengan di lantai 2. Kemudian OK. Nah, nanti otomatis ini akan keluar room legend-nya. Jadi untuk misalkan namanya sama ya antara toilet lantai 1 dan lantai 2, maka warnanya pun sama. Seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk bikin room tag dan room legend. Berikut ini kita akan create ceiling plan. Ya, jadi sebelumnya kita harus lihat dulu dari posisi elevation ya. Berisi ambil yang elevation shot untuk menentukan kira-kira ketinggian ceiling plan-nya berapa. Jadi di sini nanti BDC akan bikin ceiling plan-nya itu ketinggiannya dari lantai 1 ke lantai 2 itu setinggi 2.800. Kemudian dari lantai 2 ke lantai atap setinggi sekian, jadi sekitar 3.500.
Kemudian kita ke project browser, ceiling plan, lantai 1 akan muncul seperti ini. Untuk create ceiling plan, kita ke arsitektur, ceiling. Ya, nanti di sini ada automatic ceiling. Kalau automatic ceiling, nanti kita langsung klik saja dengan batasnya adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya, jangan lupa properties, klik kiri. Nah, kalian pilih ceiling plan-nya itu mau ceiling plan yang uh, plain itu jadi tidak ada garis-garisnya, atau yang lain, generik dan sebagainya, atau template yang ada di Revit kalian. Di sini Bu Desi pilih yang 600 kali 600 grid ya, supaya terlihat ada ceiling. Setelah itu langsung aja diletakkan di ruang ini 1, ruang ini 2, ruang ini 3. Setelah itu escape. Nah, pertanyaannya adalah, harusnya ceiling plan ini muncul kan? Karena Bu Desi tadi memilih ceiling plan-nya garis-garis. Untuk memunculkan ceiling plan, kita harus ke properties, di kiri tahan ke bawah, nanti sampai ketemu namanya extend, ya extend. Kemudian di sini ada view range, edit. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa level above-nya itu sampai dark ya. Jadi tampilannya tampilannya itu jadi ini klik ya, nanti hanya sampai dark. Jadi ini kita ganti lantai 2, ini kita ganti juga lantai 2 supaya terlihat sampai lantai 2, apply, oke. Nah, nanti akan terlihat garis-garis dari ceilingnya. Jadi kita mengganti namanya view range. Edit, ini kita ganti di lantai 2 supaya terlihat. Termasuk titik lampunya nanti juga akan terlihat. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini kalau kita lihat plafonnya untuk yang area ini itu harus ada void ya, karena di sini kan ada bukaan void. Maka untuk ceilingnya kita gunakan arsitektur ceiling. Kita gunakan yang sketch ya. Jadi kita harus gunakan sketch. Pilih sketch ceiling, klik, kemudian gambar. Ceilingnya sampai mana? Kita gambar seperti ini. Nah, sampai di sini ya. Ini, ya, gambar sampai sini. Kemudian silakan finish. Nah, oke. Jadi kita sudah create ceiling. Kemudian kita kita harus beri grid, kita harus beri dimension ya. Jadi annotate, align. Ini jangan lupa diberi dimension. Beri dimension dulu. Ya. Oke, demikian juga kita ke ceiling plan yang lantai 2. Jadi project browser, ceiling plan, lantai 2. Oke, akan muncul seperti ini ya, karena dia terlihat ke atas. Kemudian arsitektur, ceiling, kemudian ketinggiannya di sini 3.500 ya. Jadi kalian boleh sih sebenarnya 3.000. Jadi saya ambil 3.500. Sorry, atau 3.000 ya, 3.000. Oke. Kemudian pakai automatic ceiling karena kita akan letakkan di sini. Automatic ceiling ya. Ini juga boleh kalau memang tidak ada drop ceiling, ya udah kita klik aja automatic ceiling di sini. Nah, seperti ini ya.
Oke. Kemudian jangan lupa annotate, kita beri dimension. Beri dimensi. Oh. Hah? Kemudian ada beberapa yang mungkin mengganggu ya buat kalian, mungkin seperti ini ya. Ini bisa dibiarkan atau kalau kalian ingin menyembunyikan, ingat di Revit tidak boleh mendelete ya. Ini kalian tinggal klik kiri, klik kiri atau pilih objeknya, klik kanan, hide element. Jadi objek tadi itu kita sembunyikan. Yang berikut ini kita akan membuat titik lampu. Nah, catatan untuk di Revit titik lampu ini nanti akan terlihat di 3D-nya dan secara otomatis akan mengeluarkan cahayanya juga. Jadi di sini bukan hanya sekedar titik lampu. Tapi sebelum kita memasang titik lampu, kita harus insert dulu dari library-nya Revit. Jadi caranya adalah insert, load family, kemudian US Metric, cari folder lighting, arsitektur. Nah, di sini ada eksternal, yaitu untuk yang di luar ruangan dan yang internal. Kita coba yang pilih internal dulu. Kemudian ada beberapa model. Jadi kalian bisa mengambil beberapa, misalkan downlight dan sebagainya. Jadi di sini yang pertama bisa ambil yang wall lamp. Wall lamp ini artinya ini lampu yang menempel di dinding. Jadi harus ada dinding baru bisa kita letakkan. Open dulu, load lagi, load family. Kemudian ada beberapa tipe. Nah, saya ambil ini ya. Ini ceiling, light, open. Load family, saya ambil linear box, open. Load family lagi. Ya, ini ada floor lamp, kemudian ada ini lampu seperti ini ya, bisa diambil ya. Table lamp ini untuk diletakkan sekalian nanti di perabotnya, silahkan diambil, open. Oke. Load lagi mungkin kita ambil yang eksternal ya, eksternal. Ini misalkan open, load family, ini ya, open. Entah itu digunakan atau tidak, kalian bisa load dulu. Kemudian setelah kita load tipe-tipe dari lampu, kita langsung ke arsitektur, kemudian masuk ke komponen, place komponen. Nah, kemudian kita cari tipe lampu apa yang akan kita gunakan. Ya, di sini saya ambil misalkan yang ini ya, yang bulat ini. Di sini ada 100 watt ya. 100 watt sama 120 voltase. Sini saya ambil ini ya. Kemudian tinggal diletakkan misalkan saya memasang di toilet. Ada satu lampu di sini. Atau letakkan ngawur dulu seperti ini. Nah, escape. Nah, pada waktu meletakkan ngawur kita bisa menggeser. Ini kita bisa geser-geser. Atau kalau mau persis tengah-tengah, kita bisa pakai modify, align.
Nanti kita rapikan. Dan kalau kita klik titik lampunya, nanti akan tertera datanya. Lighting, berapa watt, dan berapa volts. Nah, kita lanjutkan ya. Arsitektur, komponen, place a component. Ini saya letakkan ada 4 lampu misalkan di ruang ini. Ini ada 4 lampu juga misalkan. Diletakkan ngawur dulu. Oke. Misalkan ya, ya seperti ini. Ngawur dulu ya peletakannya, kemudian baru kita rapikan. Nah, misalkan ini di sini kebetulan kan sudah ada garis ini ya misalkan ya ini ya, misalkan seperti ini lampu ini ya. Untuk lampu ini, nah kemudian kalau mau tengah-tengah boleh sih kita gunakan annotate, kita gunakan ini ya, karena kita mau tengah-tengah, kemudian equal. Setelah itu ini di delete. Jadi kita kalian bisa namanya berdasarkan jarak ya. Kalau misalkan ternyata rencana plafon kalian itu plain yang tidak ada garis-garisnya, kalian bisa menggunakan annotation align. Jadi kita bisa kasih jarak. Setelah itu dengan menggunakan modify align kita rapikan. Nah, kan terus dari sini kita rapikan. Kemudian ini dirapikan berdasarkan garis batasnya. Ini ya. Lanjutkan. Misalkan ya. Oke. Kemudian untuk dapur, jadi sih akan tipe yang lain ya. Arsitektur, komponen, list komponen. Jadi sih ambil yang ini ya. Kemudian dirapikan. Jadi untuk merapikan bisa menggunakan paling mudah ya kita gunakan align. Untuk titik lampu lantai 1 sudah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke lantai 2. Bisa menggunakan space.
Halo, iya Pak? Halo, iya. Apa? Lampu itu, lampu eyang. Lampu kuda. Apa? Oh, hah? Oh, lampu. Bapak itu lu suram. Orang. Jadi itu jadi takut karena kan jadi gelap depannya kamar mandi. Kamar mandinya eyang. Kamar mandinya eyang. Ah, tuh, tuh, ya. Nggak apa-apa, di rumah ya nggak apa-apa, nggak mati lampu. Ya, ya. Tapi apa-apa? Ya. Oh, alah, papa kaget. Kemudian kalau ingin memasang lampu, misalkan lampu meja atau lampu untuk dinding, itu kita tidak di ceiling plan ya. Jadi kita ke floor plan, misalkan di lantai satu. Nah, di lantai satu ini mungkin kita akan pasang lampu meja di sini, misalkan. Jadi kita ke arsitektur, komponen, place komponen, nanti cari lighting yang untuk meja ya, table lamp. Kemudian kita pilih, letakkan dulu di sini. Nah, biasanya pada waktu kita meletakkan table lamp ini, posisinya ada di bawahnya meja jadinya. Jadi kita lihat dulu dari depan seperti ini. Kemudian jangan lupa visual sekalinya diganti wireframe. Nah, ini kita lihat. Jadi lampu ini ada di bawah, ya. Nah, caranya kita harus tahu tinggi mejanya berapa. Jadi tinggi mejanya itu kalau nggak salah 610 mili. Nah, kalau kita kesulitan mengambil lampu, letakkan di sini, di kiri, atau tekan tab ya nanti. Kita pilih, setelah itu properties, elevation from level, ketik 610 sesuai data. Nah, nanti dia akan di atas. Nah, ini kan di atas tadinya. Nah, ini juga lampu ini pilih lantai 610. Jadi kita harus tahu data dari tinggi mejanya. Kalau kita lihat lantai satu, nanti akan muncul ini lampu. Dan lampu ini akan mengeluarkan cahaya. Nah, seperti itu. Atau misalkan di sini akan ditambahin, atau di sini tambahin lampu dinding ya. Jadi arsitektur, komponen, place komponen, kita pilih cari lampu dinding, ini ya. Kemudian letakkan di sini.
Nah, letakkan. Loh, kok nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan karena posisinya tinggi. Jadi 3D dulu, lihat 3D. Nah, ini kan ada lampunya sudah terlihat. Ini kita bisa biarkan aja setinggi ini, atau kalau kita mau menurunkan posisi lampu, tinggal pilih. Jangan lupa properties, di sini ada berapa tingginya. Ini 1800. Jadi sih pendekkan 1800. Nah, jadi kalau dari zona lantai 1 masih belum terlihat ya. Oke, mungkin pendekkan lagi 1500. Lantai 1. Oh, yang terlihat. Oke, maaf. Pilih, jadikan 1800 ya. Oke. Nah, ini ada lampu. Mungkin di belakang, di lantai 1, di belakang mau ditambahin lampu tinggi. Dan in place. Letakkan di sini, sama di sini. Nanti dari tampak belakang atau notes, nanti akan ada. Ini kita pilih dan kita bisa mengubah posisinya. 1800 bisa. 1700 bisa. Ini akan ada lampu di sini. Untuk eksterior juga sama. Tinggal lantai 1. Komponen. Komponen. Lampu yang eksterior. Ya. Login. Ini. Mungkin akan diletakkan di sini. Dan di sini. Kita lihat readingnya, nah, kan muncul. Nanti tinggal dipilih aja. Nah, ini halogen sekian, sekian. Jadi kita bisa mengubahnya ya. Misalkan ya, ini tambahin lantai 2 komponen, terus komponen, kita tambah tipe lampu yang eksterior. Letakkan di sini misalkan. Iya. Nah, ini terlihat. Pilih 2000, misalnya 3000. Ya. Jadi demikianlah untuk pemasangan titik lampu dan lampu. Berikut ini adalah cara untuk bikin section atau potongan. Yang pertama adalah project browser lantai 1, kemudian view, kemudian section. Setelah itu klik sectionnya ke posisi atau arah yang mana. Jadi di sini, bisa ambil di sini ya, karena kita akan memperlihatkan tangga di kiri, geser di kiri. Kita akan bikin section seperti ini. Nah, kemudian akan muncul tanda section seperti ini. Nah, nanti ada satu aja. Nah, yang ini kita bisa munculkan dengan cara ini. Klik. Ya. Kemudian ini rapikan posisinya. Boleh digeser. Ya. Kemudian di project browser nanti muncul satu lagi yang namanya session. Jadi ini muncul. Nah, ini muncul section 1, double klik kiri. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa akan langsung muncul section ini. Section yang kita buat. Kemudian kalau kita ingin bikin section satu lagi yang memanjang, jadi kita kembali ke project browser lantai 1. Ya. Setelah itu pilih view section. Kemudian kita akan memotong di posisi mana, misalkan di sini ya, klik kiri. Mouse-nya digeser ke atas, klik kiri lagi. Escape. Kemudian klik
Ya, ini klik kiri lagi, nanti ada tanda panah bolak-balik seperti ini, diklik aja sampai lambangnya muncul. Setelah itu dirapikan, ini dirapikan dulu, klik kiri tahan, ini dirapikan. Nah, setelah itu di section, nanti muncul section 1 dan section 2. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya sectionnya, ini sectionnya secara otomatis akan muncul. Dan kalau kita mengubah posisi tampilan section, kalian kembali ke lantai 1, ya. Jadi section ini arahnya ke kiri. Jadi kalau kita ingin section ini arahnya ke kanan, maka tinggal ini ada tanda panah bolak-balik. Jadi nanti section itu arahnya ke sebelah kanan. Jadi nanti pasti akan berubah di section 2. Kalau kita lihat nanti berbeda lagi. Oke, jadi kita bisa bikin bermacam-macam section dan kita bisa mengubah posisi arah section. Kita lanjut. Kemudian section ini kalau kita lihat ini masih berantakan ya. Jadi yang pertama ini ada lambang section. Lambang ini ingat di Revit itu lambang tidak boleh di-delete ya. Jadi ini cukup dipilih klik kanan, nanti silahkan hide element. Ini juga klik kanan, hide element. Ya. Kemudian kalau kita lihat lambangnya grid, ini posisinya ada di atas. Jadi yang ini tuh jangan dicentang di sini. Ini sebenarnya bisa sih dicentang seperti ini dimatikan. Tapi ini memakan waktu cukup lama karena setiap satu persatu section maupun elevation terpaksa kita harus centangin atau matikan centang itu. Jadi pilih edit type top, ini diganti bottom. Jadi top di kiri di sini nanti diganti bottom. Apply, oke. Nanti posisinya akan di bawah. Setelah itu jangan lupa ini juga diaktifkan. Ya. Kemudian ini diklik di sini ya supaya terlihat tapi tidak menumpuk. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu penamaan ruang. Jadi di section ini kan biasanya kita harus tahu bahwa ini ruang apa, ruang apa. Nah, kalau kita menggunakan room tag pada waktu penamaan di Dena, maka secara otomatis kita bisa tag room di sini. Caranya arsitektur, tag room, langsung letakkan di sini. Jadi akan muncul ini ruang apa, toilet, ini selasar. Nanti otomatis akan muncul penamaannya. Ya, jadi akan muncul penamaan-penamaan ini. Oke, ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa menampilkan color fill atau color legend ya. Arsitektur, annotate, color, kita letakkan di sini. Nah, ini diganti room, ini diganti name, oke. Nah, nanti secara otomatis akan muncul nama-nama ruangan. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Kemudian selanjutnya kita langsung melengkapinya dengan dimensi. Annotate, align, kita lengkapi dengan dimensi. Nah, kemudian lanjutkan di potongan yang selanjutnya yaitu section 2. Sama ya. Ini dipilih tidak boleh di-delete, klik kanan. Dipilih klik kanan, hide
elemen, pilih klik kanan, hide elemen, kemudian ini dirapikan dulu, dekatkan seperti ini. Jadi ini tidak boleh di delete ya, ini dirapikan. Juga sama ya. Kemudian room tag, arsitektur, tag room di Selasar, di balkon, di ruang keluarga di Selasar. Kemudian annotate ini ya, berdasarkan room, berdasarkan nama ya. Nanti bisa dirapikan ya supaya nggak bertumpuk. Kemudian dilengkapi dengan dimensi. Jadi ini adalah tutorial untuk section. Itu untuk melengkapi elevation. Jadi yang pertama shot elevation. Kemudian di sini tampilannya menjadi hidden line. Dan ini ada section, tidak boleh di-delete ya. Jadi dipilih klik kanan, ini silahkan di-hide. Kemudian ini diaktifkan. Ya. Setelah itu jangan lupa dilengkapi dengan dimensi. Annotate, align, kita lengkapi dengan dimensi ya. Nah, untuk tampilannya, untuk visual style-nya bisa menggunakan setting atau consistent color atau realistis seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya shadow off dan shadow on. Jadi kita bisa menampilkan shadow-nya. Jadi ini kita bisa shadow off, shadow on. Nah, untuk tampilan visual style-nya, shadow off atau shadow on, itu nanti terserah kalian mau menggunakan tampilan untuk elevation-nya seperti apa. Kemudian lengkapi keempat elevation, yaitu north, east, sama west. Ya. Untuk call out-nya kalian bisa memilih ruang manapun ya, itu tergantung kalian, terserah kalian. Jadi Bu Desi akan mengajari caranya saja. Yang pertama adalah view call out, kemudian klik kiri tahan, pilih ruangan yang akan dibuat detailnya atau call out-nya, kemudian klik kiri akan muncul seperti ini, kita geser. Jadi kita rapikan. Nah,
Pada floor plan akan muncul lantai 1 callout 1 yang berisi data denah yang tadi kita pilih. Kemudian di sini yang pertama kita bisa rename. Klik kanan, rename, denah, dapur. Enter. Ya. Kemudian di denah ini kita rapikan. Ya, ada beberapa yang harus kita hide, misalkan lambang potongan ini. Ini kita pilih, klik kanan, kemudian hide element. Setelah itu kita lengkapi dengan dimensi. Annotate, dimensi. Ini kita lengkapi dengan dimensi. Juga, ya. Nah, kemudian kalau ingin membuat dimensinya lebih detail, kita bisa menggunakan entire wall, klik, ini dimatikan, kita tinggal pakai ini ya. Oke, kemudian diklik aja. Maaf. Option, kita pilih intersection wall. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini adalah lebih detail ya. Muncul seperti ini. Ini, ya. Oke. Kemudian, kalau sudah selesai, balik lagi ke individual reference. Jadi kita klik aja seperti ini. Oke, jadi ini ukurannya detail. Kemudian setelah kita bikin dimensi, jangan lupa ini detail untuk tampilan. Ini kalian ke sini ya, detail level course, ini diganti medium supaya menampilkan gridnya. Oh sorry, menampilkan arsirnya. Ya. Selanjutnya, kalau kita sudah bikin denahnya, maka kita harus bikin tampaknya ya, tampak dari ruang 4 sisi. Jadi caranya adalah view elevation bisa diletakkan di mana saja. Bisa diletakkan di sini. Oke. Bisa diletakkan di sini. Nah, kalau kalian perhatikan ini muncul satu warna hitam. Ini artinya baru satu yang dibuat di sini elevation 1A. Yang kita butuhkan adalah 4 elevation. Jadi ini kita klik ya. Kemudian dicentang, dicentang, dicentang. Nah, akan muncul 4 elevation. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita ke dapur ya. Jadi kalau kita klik, nah ini muncul ya, seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita perbaiki tampilan dari elevation. Jadi kita klik elevation 1, ini di hide dulu ya. Jadi pilih klik kanan, hide element. Kemudian ini digeser ke atas. Ini juga digeser ke sini ya. Kita bisa nampilkan, ini digeser ke bawah ya. Kemudian tampilannya, levelnya medium supaya terlihat semua. Baru kita aktifkan lambang levelnya. Setelah itu kita lengkapi dengan dimensi. Connected, lens. Nah, kita lengkapi dengan dimensi. Nah, ini kita lengkapi dengan dimensi ya. Ini bisa dilengkapi. Kemudian bisa menggunakan arsitektur, text room. Ini kita bisa kasih nama. Dapur. Ada penamaannya. Ya, seperti itu. Dan kemudian lanjutkan di elevation 1B, 1C, dan 1D. Pilih klik kanan, hide tanaman.
Ini ditarik ke sini, ditarik ke sini. Tidak semua ya, jadi dirapikan. Jadi demikianlah cara untuk create call out untuk membuat satu detail ruangan. Create kamera, caranya adalah floor plan, site, kemudian view, 3D view, klik kiri, kita pilih kamera, kemudian letakkan kameranya, langsung klik kiri, arahkan ke bangunan yang akan kita lihat, kemudian jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada garis batas. Jadi garis batas ini kita klik aja. Ini bisa ditarik-tarik ya, ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, seperti ini. Kemudian garis batas ini, kalau kita pilih, ini ada namanya size crop. Jadi size crop itu kita bisa menentukan dengan nominal ya. Jadi kita bisa ketik misalkan 150 mili, tingginya 125 mili, apply, maka lebar dari crop ini kita bisa tentukan secara manual ya. Jadi kita langsung ketik. Kemudian ini field of view. Jadi kita bisa ubah width dan height-nya masing-masing nantinya akan berbeda. Tapi kalau kita hanya mengubah misalkan 150 ini diganti 200 dan tingginya juga otomatis harus berubah, maka ini ada scale. Jadi kalau kita scale ini nanti di lock posisinya. Jadi misalkan kita ganti width-nya 200, apply, maka ketinggiannya otomatis akan berubah. Atau kita ganti 125 ketinggiannya, maka secara otomatis sisi width-nya akan berubah. Nah, ini adalah untuk create dengan menggunakan kamera. Create kamera untuk eksterior. Kemudian kalau ke floor plan lagi, kemudian kita ke set lagi. Nah, kemudian kita coba create lagi untuk kamera, view, 3D view, kamera. Nah, kita coba create dari sini ya. Jadi kita bisa nentuin posisinya. Nanti posisi kamera akan menentukan bentuk dari perspektif. Jadi ini isi deketin di sini, di kiri, bisa. Nah, jadi kalau deket, kemudian kita paksa uh, ini batasnya atau cropnya, nanti pasti membentuk atau menampilkan objek yang berbeda. Seperti ini. Kita pilih, bisa. Dan kita bisa membuat lebih dari satu view. Kita kembali lagi floor plan set, kemudian view, 3D, kamera, ini dari sini, kita lihat ke arah rumahnya, di kiri, nah, kemudian kita tarik seperti ini. Jadi ini adalah cara create untuk eksterior. Kemudian untuk create interior bagaimana? Untuk create kamera interior, kita ke floor plan, lantai 1. Nah, kemudian kita akan create kamera itu, caranya adalah view, 3D view, kamera. Nah, di sini kita berdiri di dalam ruangan, kemudian menghadap kemana. Jadi misalkan, hati-hati ya, hati-hati maksudnya adalah jangan sampai pada waktu kita meletakkan kamera, itu nanti kameranya ada di dalam
dinding. Jadi misalkan dari sini atau dari nah ya di sini mungkin ya dari sini lihat ke sini. Nah nanti kita bisa melihat posisi dapur ya misalkan. Dan ini kita bisa klik kiri tahan kemudian kita bisa geser. Ini kemudian pilih size crop. Nah, ini menjadi 160 160 scale lock. Nah, ini kita mau jadikan 150. Apply. Oke. Kemudian kembali lagi lantai 1 view kamera. Coba kita lihat dari sini ya, berdiri di sini kemudian melihat keluar. Nah, nanti seperti ini jadinya. Nah, kan? Nah, kemudian kita bisa memutar-mutar ya posisi kamera. Jadi kalau seperti ini tekan shift aja, kemudian tekan klik kiri pada mouse, kemudian kita bisa memutar. Ini misalkan lihat atur kita putar. Kemudian kembali lagi sekarang kita ke lantai 2 ya, lantai 2. Kemudian kita coba bikin di area sini. View, 3D view, kamera. Kita buat di kamar ya, kamar. Di kiri, kita lihat seperti ini. Nah, ini tinggal di drag aja. Ini ya. Jadi agak distorsi karena memang ruangan itu kecil. Dan di sini karena kondisinya adalah ruangannya tertutup, maka pada waktu kita paksa drag memang kondisinya akan terlihat ruangannya kecil. Saya kembali ke lantai 1, kita coba untuk bikin di kamera yang di sini ya. Ini. Nah, jadi di sini kan, ini paksa. Memang kondisinya jadi distorsi karena memang ruangannya kecil. Jadi beginilah kondisi kalau kita paksa kamera itu di satu ruangan kecil. Oke. Nah, kemudian di sini 3D view-nya akan akhirnya akan banyak ya. Ada 3D view 1, 3D view 2, 3, ya, kemudian interior, ini interior lagi, dan ini interior lagi, seperti itu. Nah, jadi ini adalah tutorial cara untuk create kamera atau perspektif. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita akan render ya. Jadi tampilan ini kalau visual style-nya sebenarnya kita sudah bisa mengganti menjadi setting, menjadi realistis, ya. Jadi di sini nanti terlihat materialnya seperti ini, tapi ini belum masuk dalam rendering, ya. Jadi untuk render caranya adalah misalkan kita ambil eksterior, jadi render eksterior seperti ini. Caranya adalah view render. Nah, kemudian di sini ada quality. Jadi quality nanti pastinya menentukan kualitasnya. Jadi kalian mungkin kalau ingin mencoba dulu rendernya ini pas atau tidak, mungkin kalian bisa pakai medium atau drag dulu ya. Dan kalau memang sudah dirasa oke, baru kemudian kalian ambil base. Nah, kemudian di sini ada yang namanya output setting. Di output setting ini, kalau screen biasanya cuma 96 dpi, jadi tidak terlalu pixelnya kecil ya.
Jadi kalau ingin lebih bagus, maka ini diganti printer sehingga kita bisa mengganti untuk pixelnya 75, 150. Otomatis semakin besar semakin bagus, cuman hati-hati ya. Nanti rendernya semakin lama. Jadi sih pakai screen aja dulu. Ini, nah kemudian untuk lighting, jadi lighting di sini tergantung ya. Jadi kalau kalian mau rendernya adalah untuk eksterior, maka ini diganti exterior sun only. Jadi kalau exterior sun only itu nanti eh, hanya berdasarkan cahaya matahari. Kalau artificial only jadi antara matahari dan sorry, nanti berdasarkan dari lighting, kemudian sun artificial berarti matahari dan lighting. Kita coba exterior sun only. Kemudian di sini untuk backgroundnya ada beberapa style ya, ada berdasarkan warna, image atau transparan, atau berdasarkan sky. Di sini sky-nya pun ada beberapa pilihan. Mau very cloudy, jadi sangat berawan atau tanpa awan sama sekali. Kita coba yang view saja. Kemudian baru langsung render. Jadi setelah itu tunggu di render dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jadi ini adalah hasil render ya, medium, cuma 75 dpi. Jadi kalau kalian ingin hasilnya lebih bagus, yang pasti settingnya diganti misalkan high atau best, kemudian untuk printernya ganti mungkin 150 dpi. Itu nanti hasilnya lebih bagus. Nah, kalau setelah selesai di render, cara untuk menyimpannya itu kita ke export ya, export. Kemudian kalian mau letakkan atau kalian mau simpan di mana? Nah, misalkan di satu. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan file type. Ada JPEG, ada PNG. Itu terserah kalian ambil yang mana, boleh sih ambil yang JPEG aja. Save, ya. Jadi setelah di save maka renderan ini akan tersimpan karena kalau kita close rendering maka dia kembali seperti ini. Nah, kemudian kita coba ya, kita coba render, kita coba render untuk view yang ini. Nah, kali ini kita coba rendernya, render, klik render ya, view, render, menggunakan medium screen. Nah, ini berisi gunakan artificial only. Artificial only, kemudian di render dulu dan ditunggu sampai proses render selesai. Nah, jadi ini hasil render dengan artificial only ya, jadi hanya dengan lampu saja. Nah, kemudian kalian perhatikan, nah ini ada image, ini tolong lihatin sih, ini kucingnya, just exposure. Nah, kemudian exposure-nya kita bisa lebih brightness. Jadi ini kita bisa lebih brightness. Jadi kalian bisa play. Nah, ini lebih brightness ya. Play seperti ini. Jadi kita bisa lebih kelihatan. Kemudian highlight-nya ini diterangin lagi. Geser ke sedikit. Nah, kemudian shadow. Nah, ini lebih apa kuning atau lebih full ya. Nah, atau kalian bisa reset. Nah, reset itu berarti kita ke settingan awal. Jadi reset, seperti ini. Oh, maaf. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya kalau menggunakan artificial only. Jadi kita ngerendernya hanya artificial only. Setelah itu silakan diekspor dulu. Ya, kemudian save. Nah, kemudian kalau rendernya menggunakan sun artificial, ya, kemudian render jadi sun artificial only. Sisil kita coba jam pagi ya. Nah, ini kita pagi.
jam 5 atau jam 6 ya. Oke. Oke. Trivial sound only, skill setting jam 6 pagi ya. Nah, oke. Kita coba ini jam, jadi kita harus ganti jamnya, nanti akan muncul jam berapa dan lightingnya akan menyala juga sesuai dengan jamnya. Oke. Kemudian kita bisa ke interior ya, jadi ke interior. Jadi untuk render interior sama, di sini kita pilih render eh, pakai medium ya. Kemudian di sini ada ini untuk lighting kita harus ganti. Jadi interior sun only, jadi nanti pencahayaannya dari luar kita bisa render. Jadi nanti ini rendering berdasarkan interior sun only. Jadi pencahayaannya hanya dari sisi luar saja. Nah, kemudian kalau udah selesai silahkan di export ya. Export, kemudian kita save. Nah, sama sih kalau kita menggunakan interior artificial only, maka pada saat kita render, jadi lightingnya hanya berdasarkan lampunya saja. Kemudian kita bisa adjust exposure, ini dibuat lebih terang. Jadi exposure value-nya digeser ke arah brighter. Oke, jadi kemudian ini kita bisa export JPEG, kemudian kita bisa save. Ini namanya berbeda ya, kemudian kita bisa save. Jadi nanti kalau sudah selesai silahkan di close. Nah, seperti itu. Jadi untuk rendering kita sudah dengan langsung render ya, karena pada waktu pemilihan material dan lain sebagainya itu untuk selanjutnya setelah skematik gambar dibuat, maka kita akan meletakkan atau menata di kop gambar. Di kop gambar ini, kop gambar yang harus digunakan adalah kop gambar yang dibuat sendiri, di mana di kop gambar itu terdapat logonya UC. Cara untuk menampilkan kop gambar adalah klik kanan, New Sheet. Nah, untuk ukuran dari kop gambar itu Bu Desi bebaskan kalian bisa menggunakan A3, A2, atau bahkan A0. Jadi sesuaikan saja dengan besarnya gambar. Kita load dulu, kemudian kita pilih file kop gambar yang sudah kita buat sendiri, kemudian open. Nah, di sini Bu Desi menggunakan kop gambar A2. Setelah itu oke. Nah, nanti kop gambarnya seperti ini. Ya, jadi nanti nama kalian, NIM-nya berapa, kemudian di sini 1 gitu ya, hasil, kemudian ini nama project, NIM, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kop gambar ini sudah tampil, maka kita tinggal meletakkan denah ya. Misalkan lantai 1, klik kiri tahan, geser, kemudian kita letakkan di sini ya. Selanjutnya lanjut ya, maaf ya, sebenarnya kita lanjut ya, dan kemudian kita cek di sini ini 01 misalkan, kemudian unnamed ini adalah zona lantai 1, project name AFL2A ya, kemudian tanggalnya berapa, didesain oleh siapa, dicek oleh siapa ya. Misalkan ini digambar oleh nama kalian, kemudian dicek oleh kalian misalkan ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk meletakkan denah yang lain ya. Jadi di sini new sheet ya. Oke. Kemudian kita letakkan denah lantai 2. Nah, kemudian unnamed ya, denah lantai 2. Oke. Kemudian dilanjutkan terus ya, sampai semua gambar yang dibutuhkan dimasukkan di dalam kop gambar. Eh, kita masukkan untuk call out. Jadi di sini call out-nya adalah denah dapur. Kemudian elevation A, kita atur ya, elevation A, elevation B, elevation C. Nah, ini kita rapikan dulu, kita atur. Semoga bisa muat dalam satu kop gambar. Ya. Kemudian elevation D. Oke. Jadi ininya dirapikan penamaannya. Jadi mungkin di elevation D, 1D, ini kita bisa masukkan salah satu dari lambangnya ini. Ini kita kasih nama adalah detail dapur, ruang dapur. Nah, ini seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan sheet untuk 3D-nya. Jadi yang pertama nanti kita tampilkan untuk 3D ini misalkan. Nah, mungkin kita bisa tampilkan yang belum di-render ya. Jadi ini kita tampilkan yang belum di-render. Nah, ini kalau ada perbedaan begini bagaimana? Jadi kita cek lagi. Untuk yang ini, itu berapa kali berapa? 188 ya, coba ini. Isi ganti 155. Oke, ya. Jadi 155 kali 155. Kemudian yang ini juga kita cek. Oke, ini kita ganti 155. Ini juga kita ganti 155. Jadi biar sama semuanya. Ya. Kemudian kita kembali ke ini. Kemudian kita masukkan aja yang belum di render. Ini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan gambar yang sudah di render, jadi kita ngambilnya lewat insert, kemudian image. Setelah itu ini kita thumbnail saja ya. Jadi berisi ambil yang ini. Kemudian di seperti ini. Ya. Kemudian insert lagi, saya ambil yang naik, yang malam. Ya. Nah, kemudian untuk animnya eksterior.
Selanjutnya, klik kanan, new sheet. Ini saya ambil interior. Kita cek dulu ya interiornya. Oke. Nah, ini size 155 ya misalnya. 155. Apply, oke. Kemudian ini kita klik scale 155. Ini biar sama 155. Jadi kita ambil yang view 5 dan view 8. View 5, di kiri tahan drag. Sorry. Di kiri tahan, kemudian di drag sama. Nah, kemudian image open, masukkan. Oke, sorry. Image ini kan ya. Nah, jadi ini yang jelas untuk eksterior itu minimal 2 ya. Jadi untuk contoh ini masih kurang 2 lagi ya. Mungkin yang ini silahkan di render. Nah, kemudian untuk interior itu juga minimal. Kalau untuk interior minimal 1. Jadi saya kira ini udah cukup kalau interior. Tapi kalian boleh untuk ngerender lagi lebih dari 1 ruangan. Jangan lupa di rename interior. Jadi demikianlah tutorial untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya.